Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru Hebat SMP Negeri 1 Banyuwangi dalam acara penerapan restitusi dan keyakinan kelas untuk menguatkan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Banyuwangi, Bapak Muhammad Sodi SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Banyuwangi, serta yang kami hormati Ibu Maswin selaku Guru Penggerak Angkatan 7 Merdeka Belajar. Puji syukur kami ucapkan atas segala nikmat Allah, karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan agenda aksi nyata dari Guru Penggerak. Salam beserta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga di hari ini mulai dari acara awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Oke, untuk agenda kegiatan pada hari ini, yang pertama itu adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga adalah penyampaian materi, dilanjutkan diskusi terbuka, kesimpulan, dan penutup. Oke. Selamat pagi. Semangat pagi, selamat siang Bapak Ibu Guru Hebat yang telah menyempatkan waktunya untuk berkumpul di ruangan ini mengikuti kegiatan aksi nyata dari calon guru penggerak Angkatan 7. Saya Maswin Mukaromah mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu Guru semua atas dukungannya dan juga Bapak Kepala Sekolah di sini yang telah hadir mendukung saya. Langsung saja. Zaman kecil kita dulu nggak mengenal apa handphone itu, apalagi ya program-program yang macam-macam itu kita tidak mengenal. Jadi kira-kira begitu. Yang penting angin perubahan itu terus kita tanggapi dengan positive thinking. Nah ini hari ini dari calon guru penggerak yang bernama Mas Wi. Kira-kira itu sambutan saya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan keliruan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Berikutnya adalah acara inti kita pada hari ini, yaitu aksi nyata penerapan restitusi dan keyakinan kelas untuk menguatkan budaya positif di sekolah oleh Bu Maswin Mukaromah SPD. Kepada Ibu Maswin dipersilakan. Terima kasih Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru Hebat. Terima kasih atas kehadirannya, telah berkenan hadir di ruangan ini, di ruang guru sekolah kita tercinta SMP Negeri 1 Banyuwangi, di sela-sela kesibukan kita sebagai guru yang tadi mulai pagi mengajar, ya, masih haus ilmu, masih haus pengetahuan. Hari ini saya melaksanakan kegiatan diseminasi aksi nyata program guru penggerak sebagai salah satu pemenuhan tugas di akhir modul 1. Latar belakang saya melaksanakan kegiatan ini, yang pertama melaksanakan peran guru penggerak. Salah satunya adalah mendorong kolaborasi antar guru, kemudian menjadi coach bagi guru lain, serta menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian latar belakang saya yang kedua yaitu secara kontekstual terdapat banyak permasalahan siswa selama proses pembelajaran, di mana permasalahan ini membutuhkan penanganan melalui kegiatan restitusi. Next. Untuk topik bahasan yang akan kita nanti diskusikan bersama, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, dan yang ketiga praktik keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi. Baik,
Bapak Ibu untuk persepsinya. Jadi yang pertama, untuk melakukan perubahan yang pertama harus kita tanamkan adalah perubahan paradigma atau pola pikir sudut pandang kita yang awalnya sebelum mendapatkan materi ini kemudian berubah menjadi sudut pandang baru, merupakan sudut pandang yang fresh, yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, untuk persepsi, mari kita bayangkan ya, jika saya dan teman saya mungkin di sini, saya akan menyiapkan secari kertas kecil, monggo kalau mau dipraktekkan. Kemudian secari kertas kecil itu kita tulisi sesuatu, di mana ini sebagai sebuah mungkin isyarat atau sebuah praktik saja yang gampang. Jadi dituliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Misalkan yang sangat berharga bagi kita adalah keluarga gitu. Ditulis di secari kertas kecil, kemudian genggam dengan erat. Genggam dengan sekuat tenaga dengan erat. Kemudian teman kita di sebelah kita berusaha untuk membuka genggaman itu. Coba Bu Ellen buka genggaman saya. Nah, cara membukanya bisa dengan tenaga, bisa dengan rayuan atau bujukan. Coba Bu Ellen bujuk saya. Mas Win, cantik sekali hari ini. Coba dibuka tangannya. Karena rayuannya cukup menggoda ini, jadi saya buka. Nah, dari sini kita bisa menganalogikan, gitu. Ternyata segala daya kekuatan kita itu ada fokusnya pada diri kita sendiri. Kita mau membuka atau mau menutup kepalan tangan kita, itu sebenarnya berpusat pada kemauan kita sendiri. Tidak ada hubungannya dengan ajakannya Bu Ellen tadi, atau mungkin paksaan, atau mungkin perundungan, ancaman, hardikan. Tidak ada. Jadi semua kontrol diri itu ada pada diri kita sendiri. Kemudian, kadang-kadang kita sebagai guru memiliki pemikiran bahwasanya kita bisa mengontrol murid, sehingga anggapan ini bisa kita sebut sebagai ilusi. Kita berusaha mengontrol murid dengan jangan ramai, misalnya seperti itu. Kerjakan tugas kamu. Nah, itu karena di dalam otak kita ada ilusi bahwasanya kita sebagai guru bisa mengontrol murid. Mengontrolnya dengan apa? Bisa dengan teguran, dengan kritikan, dengan saran, kemudian ilusi bahwa semua penguatan yang kita lakukan itu tadi, jangan nyontoh ya. Ayo tugasnya kerjakan, kumpulkan tepat waktu. Penguatan-penguatan seperti itu efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, yang sering kali kita mungkin lakukan, termasuk saya sendiri, adalah ilusi bahwa orang dewasa kita itu memiliki hak untuk memaksa, terutama memaksa manusia yang lebih kecil atau lebih muda umurnya dari kita. Nah, paradigma ini sebaiknya agak dikurangi sedikit demi sedikit ya, karena ternyata nanti kita ketika belajar, ternyata ilusi, hanya fana ya, tidak nyata seperti itu. Gitu. Monggo next Bu Ellen. Lanjut. Nah, ini ada beberapa pernyataan terkait dengan ilusi kontrol tadi. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Monggo Bapak Ibu ada yang berkomentar, apakah pernyataan ini setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bu Ellen gimana? Karena di depan kena terus ya. Yang lain. Monggo Pak Nurul, untuk pernyataan pertama setuju atau tidak? Ini tidak ada salah atau benar, cukup setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bisa jadi. Bisa jadi ya, setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Kepala Sekolah, untuk pernyataan kedua setuju nomor boten Bapak? Tidak setuju. Bapak tidak setuju dengan pernyataan kedua, ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nomor boten ini? Dari mapel matematika mungkin? Setuju. Setuju. Bu Iva menyampaikan setuju untuk pernyataan kedua. Oke, nanti kita akan refleksi, ya.
apakah setuju kita atau ketidaksetujuan kita itu sudah sesuai. Jadi next, diingat-ingat tadi yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sebenarnya dalam kita mengajar itu, apakah benar kita itu menguasai keseluruhan atau mengontrol keseluruhan kemauan atau motivasi dari anak. Jadi yang semula kita beranggapan bahwasanya kita bisa mengontrol anak, itu kita menganut paham stimulus respon. Artinya kalau kita memberikan sesuatu, maka akan ada feedbacknya, gitu. Termasuk ketika kita memberikan informasi, kita memberikan mungkin tuntunan seperti itu, kita harapannya pasti respon dari mereka, gitu. Kita akan nanti sedikit demi sedikit berusaha untuk pindah ke teori kontrol atau teori pilihan, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan memaksakan atau mengubah orang agar memiliki sudut pandang seperti kita. Gitu. Seperti kertas ini. Seandainya saya memberikan gambaran kertas ini, oh kertas ini ternyata lebar. Itu karena kita memandangnya dari arah seperti ini. Sehingga kalau misalkan saya ubah posisinya, kertasnya begini, maka bisa jadi Anda berpendapat bahwasanya tipis benda ini. Padahal ini adalah satu benda yang sama, yaitu kertas. Kertas yang sama. Begitu. Sehingga menurut saya ini poin pentingnya, di mana kita selama ini ingin mengubah orang agar berpendapat, berpahaman seperti kita ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan yang paling penting, segala tindak laku manusia atau murid kita itu memiliki tujuan atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Next, Bu Ellen. Nah, teori motivasi perilaku manusia pada murid kita, motivasi internal, di mana motivasi eksternal itu ada dua jenis. Yang pertama, karena mereka melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti mereka mengerjakan PR karena takut dimarahi Bu Ais misalkan begitu, atau takut dipanggil oleh Pak Sugeng gitu ya ke sini. Itu yang pertama. Kemudian motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Yang kedua, karena ingin dapat imbalan. Gitu. Imbalannya berupa apa? Imbalannya bisa jadi pujian di depan teman-temannya, bisa jadi sebuah barang gitu, atau nilai yang bagus. Kemudian untuk teori motivasi yang paling tinggi yaitu motivasi internal, di mana motivasi ini muncul atau dibangun di dalam diri kita masing-masing, di mana tujuannya adalah menghargai diri sendiri. Contoh kalau kita ya datang ke sekolah tepat waktu, bukan karena takut cekloknya merah, tapi karena kita menilai diri kita atau memberi value kepada diri kita sebagai seorang yang menghargai waktu. Kalau anak-anak seperti apa contohnya? Misalkan kalau anak ini menggunakan seragam yang rapi, kadang-kadang kan modot-modot itu bajunya, Jadi anak-anak pakai seragam yang rapi itu bukan karena takut dimarahi Bu Azizah ya. Takutnya bukan karena manusia, tapi karena dia value, memberi nilai kepada diri dia sendiri bahwasanya dia pantas berpakaian rapi seperti itu. Kemudian, dari semua awalan yang saya sampaikan tadi, sebenarnya itulah yang menjadi latar belakang kurikulum Merdeka yang digaungkan kembali, di mana kita flashback ke belakang, ternyata kurikulum Merdeka itu sudah ada sejak pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana menurut Ki Hajar Dewantara merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Itulah motivasi internal. Next, Bu Ellen. Nah, mari kita berdiskusi ya, karena
motivasi internal itu kan tujuannya adalah membangun karakter diri siswa sehingga dia memiliki budaya yang mengakar kuat pada dirinya, di mana budaya ini harus ditanamkan dalam kegiatan sehari-hari. Namun ada kalanya ada pelanggaran terhadap budaya positif ini. Nah, pelanggaran ini kita bisa tindak lanjuti dengan dua hal, yaitu yang pertama adalah hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita bisa memilih apakah kita memilih untuk memberikan hukuman kepada anak-anak apabila ada budaya positif tersebut yang dilanggar, atau kita memilih melakukan konsekuensi gitu. Di situ ada beberapa pernyataan kontekstual ya. Kalau mungkin ada Bapak Ibu guru yang berpendapat bedanya hukuman dengan konsekuensi itu apa? Dalam hal mungkin tindakannya atau mungkin faktor yang lain, ada yang bisa berpendapat? Yang mau berpendapat, Pak Sugeng monggo. Kalau menurut saya hukuman itu kadang tidak sesuai dengan konteksnya ya. Misalnya anak datang terlambat dihukum lari, itu sebenarnya nggak cocok. Anak nggak mengerjakan PR dihukum push up, itu seperti itu. Mestinya tidak seperti itu. Walaupun hukumannya itu kelihatan mendidik gitu ya, tetapi tidak sesuai. Kalau konsekuensi sudah ditetapkan sebelumnya sebenarnya, keyakinan kelas ya. Jadi misalnya anak yang mencoret-coret meja disuruh ngecat mejanya, seperti itu kan sesuai dan itu sudah disepakati sebelumnya. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih pendapatnya Pak Sugeng. Saya setuju dengan pendapat yang disampaikan Pak Sugeng tadi. Jadi perbedaan utama antara hukuman dan konsekuensi yang pertama adalah adanya kesesuaian antara upaya perbaikan yang dilakukan oleh murid terhadap kesalahannya. Itu yang pertama. Kalau hukuman ini nggak nyambung Bapak Ibu. Contohnya terlambat tapi anaknya disuruh hormat bendera. Gitu. Jadi tidak nyambung, itu yang pertama. Dan poin kedua yang paling penting, kalau konsekuensi ini biasanya sudah disepakati di awal sehingga konsekuensi ini cenderung anak melanggar kesepakatan di awal. Gitu. Kesepakatan kelas nanti kita bahas di setelah ini. Ya, kesepakatannya bisa berupa norma-norma umum atau kebajikan universal seperti saling menghormati, menjaga barang dengan baik. Nah, kalau dilanggar kita bisa beri konsekuensi. Ada beberapa kasus mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu guru, ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Gimana? Hukuman, nggih, leres hukuman karena tidak nyambung antara nulis dengan terlambat. Dan tidak akan memperbaiki dia terlambat, tidak memberikan solusi juga gimana caranya agar dia besok tidak terlambat. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat juga, hukuman. 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, sama hukuman juga nggih. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya, benar sekali, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian, alias berceker kaki ya, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang bingung nih, hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman, benar sekali. Ini sebuah bentuk hukuman karena dengan dia tidak menggunakan sepatu saat itu tidak menyelesaikan masalah dia menggunakan sepatu hitam itu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajarannya Pak Joni nih, PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, benar sekali. Jadi kalau kita pikir lebih enak ngasih hukuman atau konsekuensi?
konsekuensi, karena dengan konsekuensi masalah itu bisa dicari solusinya bersama dengan anak. Itu lanjut Bu Ellen. Nah ini contohnya, ini perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi tadi sudah sebagian dijelaskan oleh Pak Sugeng. Lanjut. Nah, agar kita bisa menerapkan konsekuensi, maka harus ada kesepakatan dulu yang dibuat. Sehingga jika mereka melanggar, kita tinggal menggali kesepakatan tersebut. Jadi misalkan kalau kita di lab, itu ada kesepakatan dengan anak-anak. Tidak boleh merusak fasilitas yang ada di lab. Kalau merusak, maka harus mengembalikan keadaan ke keadaan semula. Salah satu contohnya tadi, misalkan ada coretan. Untuk mengembalikan ke keadaan semula harus dicat, begitu. Nah, di sini ada beberapa contoh peraturan. Kan kalau peraturan tuh biasanya dibuat sekolah tanpa ada diskusi dengan anak. Tidak ada kesepakatan di awal, itu peraturan. Di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini biasanya peraturan yang ada di perpus. Oke. Kita bisa buat keyakinan kelas. Misalkan begini, bertanggung jawab terhadap buku yang dipinjam. Seperti itu. Jadi untuk keyakinan itu kita kembalikan kepada kebajikan universal. Dan biasanya bersifat umum. Nanti kalau tidak hanya buku saja yang dipinjam, misalkan mereka meminjam alat kebersihan, maka sudah masuk ke dalam keyakinan kelas tersebut. Misalkan di sini ada poin dilarang melakukan kekerasan. Nah, berarti bisa ini diganti dengan kebajikan universal, saling menghormati. Gitu. Jadi menghormati antar teman bisa diganti seperti itu. Contoh lagi di sini bergantian atau menunggu giliran. Apa ya kira-kira? Kalau hubungannya dengan norma atau kebajikan yang sudah kita pahami selama ini, menunggu giliran atau bergantian. Apa ya kira-kira? Belajar mengantri atau disiplin ya mungkin ya. Tertib ya, tertib mungkin bisa diganti dengan tertib. Tuh. Baik, lanjut Bu Ellen. Nah, setelah itu ini adalah poin paling penting dari yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk menerapkan konsekuensi, kemudian keyakinan kelas, kita harus bisa menempatkan diri kita kepada anak-anak itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kontrol kita. Ada 5 posisi kontrol yang dikenal. Yang pertama adalah penghukum. Saya rasa sudah tidak asing karena di PLM ada ya. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi bagian yang kedua ini, guru sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah, ini biasanya berkaitan dengan motivasi eksternal untuk menghindari hukuman. Kemudian menjadi teman dan pemantau ini biasanya berkaitan dengan motivasi eksternal mengharapkan imbalan gitu. Sehingga poin paling tinggi menurut saya yang bisa kita lakukan adalah menjadi posisi kontrol manager, di mana menjadi posisi kontrol manager itu membangun atau bisa memunculkan motivasi internal, yaitu menghargai diri sendiri. Nah, ini ada beberapa contoh. Seandainya nih ada Badrik ya. Saya merasa bersalah kalau belajar ini sama Badrik, karena kadang-kadang Badrik saya gebros. Meskipun sudah belajar ini ya. Jadi misalkan ini ada Badrik, terus saya ucapkan seperti ini, ayolah Badrik, kamu kerjakan, kamu nggak lihat ini ibu. Nah itu apa ya kira-kira posisi kontrol kita? Kamu nggak lihat apa, ibu ini capek. Membuat merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Seandainya gini juga, Badrik, ayo kamu kerjakan. Nih ibu kasih bintang, nanti kalau di akhir semester bintangnya udah 5, ibu kasih nilai bagus. Apa itu? Imbalan berarti ya? Nah, berarti bisa jadi pemantau. Begitu. Iya, bisa juga. Kemudian, ayo kamu karena nggak kerjakan,
Sekarang kamu lari keliling lapangan, wah itu berarti kita menjadi penghukum. Itu. Jadi tindakan kita itu akan tercermin pada langkah-langkah yang diambil. Apakah nanti kita jadi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, untuk kegiatan restitusi itu sendiri sangat erat kaitannya dengan ini, manajer. Tapi bukan berarti ini tidak boleh dilakukan, Bapak Ibu. Bukan ya, jadi boleh-boleh saja dilakukan. Tapi pada akhirnya, di akhir nanti apa yang kita lakukan itu manajer. Jadi misalkan kayak Badrik, kita nggak bisa langsung manajer ke Badrik. Bisa-bisa 5 hari nggak selesai ngurusinnya. Bisa jadi teman dulu, bisa, nggak apa-apa. Jadi ada tahapan-tahapannya. Bisa jadi teman dulu, atau kita kasih imbalan saat itu, bisa jadi pemantau dulu. Tapi perubahan itu akan terus dilakukan sampai pada tingkatan manajer. Baik, Bu Ellen, next. Nah, ini ada beberapa kasus seperti, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakan? Pemberi hukuman? Pemberi merasa bersalah? Apa ini kalau saya kecewa sekali? Membuat rasa bersalah, ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ya ini ya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa ini, Bapak? Judgmental itu berarti hukum ya, hukuman. Jadi hukuman bukan berarti harus hukuman fisik. Gitu. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Ada kata-kata ayolah, gitu. Santai ya. Dengan mimik muka yang tersenyum itu berarti kita menempatkan diri sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini seperti tadi? Apa ini berarti? Pemantau, okay. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira apa ini? Manajer, jadi anaknya diajak berpikir untuk menyelesaikan masalah. Kamu selalu yang paling terakhir mengumpulkan tugas. Apa ini? Penghukum, karena ini judgmental ya. Lanjut. Nah, untuk menghindari kita sebagai seorang penghukum tadi, kita bisa melakukan restitusi. Di mana restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bersama. Jadi anak itu tidak dilepas. Kita menanyakan apakah dia bisa menyelesaikan masalahnya, caranya bagaimana gitu. Nah, ini merupakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nih, contohnya yang biasa saya pakai ke anak-anak itu gini. Iya, ibu tahu, ibu juga pernah kayak gitu. Itu menstabilkan identitas. Misalkan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, teman kamu juga seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan validasi kebutuhan. Kebutuhan apa dari anak itu yang tidak bisa kita beri. Misalkan kita ngajar di kelas, seharian kita kasih tugas banyak. Ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak kita beri pada anak. Kebutuhan apa itu? Satu, mungkin kebutuhan kesenangan. Mereka mencari kesenangan lain dengan diam-diam memainkan HP. Tuh. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita sudah membuat keyakinan kelas di awal atau kesepakatan kelas, kita bisa menanyakan kembali di tahap terakhir ini. Kira-kira kamu kalau melakukan itu, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Bu, keyakinan disiplin, saya tidak disiplin, nah seperti itu. Baru kemudian ditanyakan kembali, kalau di masa depan atau besok yang kamu lakukan apa untuk memperbaiki kesalahan ini? Silakan, Bu Ellen. Nah, ini refleksi, tapi sebelumnya di sini ada beberapa kasus, tapi nggak harus selesai sekarang, Bapak Ibu. Nanti bisa kita diskusikan bersama di kelompok kecil. Karena lumayan agak banyak kalimatnya. Saya bagikan. Bapak minta tolong. Itu satu paket sama kasusnya. Ini
per orang, per grup. per grup. Oh gini. Ya. Oke. Per grup, per mapel ada 12 kopian itu. Nah, itu adalah beberapa kasus yang banyak terjadi di sekitar kita atau bahkan kita mengalami. Ada 4 kasus, Bapak Ibu, masing-masing mapel dapat 1 kasus. Nah, nanti kita mencari tahapan di dalam kasus tersebut, mulai dari tahapan menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Bapak Ibu guru yang saya hormati, ini adalah beberapa contoh dari keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak di kelas 7D dan juga di 7E. Untuk keyakinan kelas ini kita sepakati bersama dengan anak-anak yang menggali sendiri keyakinan yang mereka yakini bersama. Jadi kita ambil dari kebudayaan ataupun norma-norma yang berlaku dan juga nanti akhirnya disepakati bersama. Contoh dari keyakinan kelas 7E, di sini saya ketikkan, saling menghargai antar teman. Nah, kenapa kok muncul kalimat saling menghargai antar teman? Itu ternyata latar belakangnya adalah anak-anak kadang-kadang itu saling mengejek, saling mengolok-olok. Jadi dengan adanya keyakinan kelas menghargai antar teman, diharapkan perbuatan tersebut bisa berkurang atau bahkan nanti hilang pada akhirnya. Kemudian toleransi antar sesama. Jadi menurut mereka karena satu kelas itu adalah kelas yang majemuk dan heterogen, maka kita butuh untuk toleransi antar sesama. Bisa dari ras, suku. Jadi mereka itu banyak sekali terdiri dari ras dan suku yang berbeda. Kemudian menghormati ibu dan bapak guru. Jadi menurut mereka poin ketiga ini muncul karena ada beberapa yang menurut mereka kurang menghormati atau kurang memiliki rasa empati atau respect terhadap bapak ibu guru. Kemudian menjaga fasilitas yang ada di kelas dan di sekolah. Ini juga jadi pada kehidupan sehari-hari mungkin bapak ibu guru semua bisa melihat bahwasanya fasilitas di sekolah kadang-kadang itu dicoret-coret, kemudian dirusak. Begitu juga dengan di kelas. Sapunya hilang, sapunya patah gitu. Dengan adanya keyakinan kelas yang keempat ini diharapkan nanti semua warga kelas bisa menjaga fasilitas yang ada di kelas, karena seyogyanya fasilitas yang ada di kelas itu adalah kepentingan bersama. Dan yang terakhir, bertanggung jawab atas tugas masing-masing. Nah, menurut mereka ketika saya bertanya kenapa kok pakai poin bertanggung jawab, ternyata teman-temannya, Bu, ada yang tidak piket, Bu, ternyata ada yang tidak ikut kerja kelompok gitu. Jadi adanya poin kelima bertanggung jawab ada atas tugas masing-masing, diharapkan nanti anak-anak memiliki kesadaran intrinsik ya, kesadaran dari dalam untuk bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Tolong next. Nah, kalau kita nanti sudah menyusun keyakinan kelas, nanti kita bisa melakukan restitusi. Namun sebelumnya, ini ada tanggapan siswa tentang pembentukan keyakinan kelas. Monggo disimak Bapak Ibu. Baik, menurut salah satu anak ini di kelas 7D, jadi menurut ini namanya Sri Hanawati, adanya pembentukan keyakinan kelas ini dapat memperkuat atau memberi penekanan kembali kepada teman-temannya untuk membangun karakter yang baik, begitu Bapak Ibu. Kemudian
nanti harapannya ketika keyakinan kelas ini sudah diterapkan, kemudian ada anak yang melanggar gitu, kita bisa menggali kembali apa keyakinan kelas yang mereka langgar atau apa keyakinan kelas yang tidak mereka lakukan gitu. Ini ada salah satu contoh dari restitusi yang sudah saya lakukan bersama dengan anak. Monggo disimak Bapak Ibu. Oke, jadi ini adalah salah satu bentuk restitusi yang saya lakukan terhadap salah satu siswa. Jadi pada kesempatan itu, saat itu permasalahannya adalah ada beberapa anak yang tidak membawa bahan, padahal bahan ini digunakan untuk proses pembelajaran, yaitu pada saat praktikum. Jadi untuk pertama kali yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas dulu. Kenapa saya harus menstabilkan identitas? Agar anak-anak ini bisa menemukan solusi, fokus kepada solusi, bukan fokus terhadap kesalahannya. Jadi saat itu saya tanya, oke, tidak apa-apa. Ada teman-teman kamu dulu yang juga pernah mengalami hal yang sama, begitu. Kemudian tahap yang kedua dengan memvalidasi kesalahan. Jadi dia menggali sendiri dan mengetahui sendiri dengan harapan ketika dia menggali permasalahan yang dia alami sendiri, maka nantinya akan mendapatkan solusi, begitu. Kemudian tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi dulu kesepakatan dan keyakinan yang sudah saya buat dengan anak-anak saat praktikum adalah membawa bahan yang diperlukan. Artinya ketika mereka membawa bahan yang diperlukan, mereka bertanggung jawab atas tugas yang mereka miliki sendiri. Ketika ada satu anak yang tidak membawa bahan, artinya keyakinan kelas bertanggung jawab itu tidak dia laksanakan, seperti itu. Kemudian kita harus fokus kepada solusi. Solusinya saya tawarkan kepada siswa. Ternyata siswa tersebut menyampaikan bahwasanya saya akan menyiapkan bahan di hari sebelumnya agar tidak lupa saat hari pelaksanaan praktikum, begitu Bapak Ibu. Nah, ini ada kasus kedua. Nah, ini skenario 2, ada siswa bernama Kakak. Ini marah kepada temannya karena selalu mencontek jawaban ulangan miliknya. Kakak marah dan membentak temannya tersebut dengan kata-kata yang kasar saat dia tidak bisa menahan emosinya. Nah, bagaimana kita melakukan restitusi? Baiklah, silakan disimak ya Bapak Ibu. Jawaban saya malah disaling sama tidak dengan cara yang kasar.
Pause deh, matiin. Jadi untuk kasus yang kedua, di mana kakak ini marah dan mengumpat kepada temannya karena jawaban dari kakak itu dicontek secara paksa oleh siswa yang bernama Zidan. Kakak merasa tidak mau, jadi kakak saat itu marah. Nah, ketika saya panggil, saya tanya alasannya, saya menstabilkan identitasnya. Saya sampaikan begini, wajar kalau kakak bertindak seperti itu. Jika saya berada pada posisi kakak saat itu, mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Itu adalah tahap pertama dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua, saya validasi kebutuhan. Jadi saya bertanya kepada kakak, apakah yang kamu lakukan itu menurut kamu benar seperti itu? Kemudian untuk digali lagi apa yang bisa dilakukan oleh kakak, sampai ke segitiga yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan atau seek the beliefs. Saat itu kakak menyampaikan bahwasanya saya melanggar keyakinan kelas menghargai kepada teman dan menemukan solusi, bahwasanya kalau terjadi hal tersebut kembali maka kakak sebaiknya melaporkan atau berdiskusi kepada wali kelas dan menegur temannya dengan sopan. Kemudian saya akan tawarkan juga bantuan untuk mengkomunikasikannya kepada wali kelas yang bersangkutan. Gitu. Jadi tiga langkah restitusi yang ada dalam segitiga restitusi ini nantinya akan menggali kemampuan siswa untuk mencari solusi bersama, di mana harapannya terakhir nanti menjadi sebuah budaya positif yang memunculkan motivasi internal pada murid, begitu Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya nanti saya akan membagikan lembar keyakinan kelas, ya, seperti yang saya tampilkan tadi. Untuk kelas saya sudah melakukan di beberapa kelas, tinggal nanti Bapak Ibu wali kelas menerapkannya di kelas masing-masing. Saya akan bagikan kertasnya nanti setelah pertemuan ini berakhir. Baik, kita lanjutkan kepada sesi berikutnya. Baiklah, ini adalah contoh praktik restitusi yang sudah saya lakukan. Untuk tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Untuk tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita tidak membawa
pulang aja mau hujan. Tuh ya. Bahasa Inggris kemana? Bahasa Indonesia satu Pak. Sama kita. Olahraga di depan kan. Iya nanti. Oh enggak boleh Bu, enggak boleh memberikan hadiah soalnya kalau memberi hadiah itu hadiah merupakan hukuman di sini ternyata. Iya itu jahat berarti ya. Hukuman. Terus. Kak iku gak sampai. Wis kosong tak Mas mari. Mungkin ada tes, mungkin ada yang kita mau diskusi di depan dengan saya. Ada 4 kasus, kasus 1, 2, 3, 4. Saya bualan ini ya. Ini ada yang menarik. Bu Maswin, Bapak butuh speaker. Ya. Ada yang menarik ini sangat erat dengan agama Pak Nurul. Ya. Ini motivasi tadi ya. Ternyata kalau kita mengaji kitab ya Pak Masih sisa, Pak. Nurul ya. Itu dulu ada ibadatul abdi, ibadatul tujar, dan ibadatul mukhlasin gitu kalau nggak salah. Sama dengan itu, ibadatul abdi itu orang melakukan ibadah karena takut neraka. Takut neraka. Iya. Oh sholat, sholat Allah. Nah, itu ibadatul abdi. Lalu tingkat yang kedua ibadatul tujar. Oh sholat itu pahalanya biar besar, samanya di akhirat biar banyak, nanti tidak repot. Seperti kalau kita di Mekah nggak punya uang real, ayo mau apa? Walaupun kamu bawa satu gepok, nah itu, atau tidak punya air minum ketika di gurun pasir, ya. Kalau nggak ada orang jual, kita kan kehausan betul-betul, walaupun kita bawa uang. Lalu ibadatul mukhlasi, nah itu dari diri sendiri kayaknya. Mengapa? Karena rasa syukur, menghargai diri sendiri. Hanya itu maksudnya. Terus yang kedua maksudnya itu yang saya tangkap. Jadi paradigma itu memang harus terus ditularkan. Paradigma saya ini hal baru yang ini yang memperkuat. Sebenarnya dulu juga sudah ada. Terima kasih atas penguatannya, Mas. Itu aja. Sama-sama Bapak, saya juga masih belajar dari teman-teman juga, mengamati bagaimana teman-teman mengatasi masalah dengan siswa. Itu saya banyak belajar dari teman-teman, terutama teman-teman dari kesiswaan. Bu Aziza itu yang selalu komunikasi dengan anak-anak. Jujur saya kalau komunikasi dengan anak itu juga ada tahapannya, saya tuh mantel gitu ada. Jadi sedikit lebih dilebarkan lagi kesabarannya. Benar sekali setuju dengan yang disampaikan dengan Pak Sodik. Seperti lagu kan ya Pak Sodik? Jika surga dan neraka tak pernah ada gitu kan? Jadi kalau nggak ada, apa terus kita nggak beribadah kan gitu? Sama dengan ini. Jadi seandainya hukuman imbalan itu nggak ada, apakah kita tetap bertanggung jawab dengan tugas-tugas kita sebagai guru? Dan apakah benar nanti kalau anak-anak itu tidak dituntut nilai, apakah mereka tetap mau belajar? Begitu. Mungkin ada salah satu sebagai pembuka diskusi untuk tahap-tahap restitusi yang bisa disampaikan. Satu aja, nanti yang lain kita diskusi kecil. Bu Yanis, Pak Agus. Bu Nurul, oh Bu Nurul ngacung. Monggo Bu Nurul.
Terima kasih Bu Makin atas kesempatannya. Saya Pak tertarik dengan restitusi dari kita para guru. Insya Allah kita yang ada di sini kan sudah belajar di PNN bagaimana kita menerapkannya. Mudah-mudahan kita konsis. Permasalahannya begini Bu Makin. Apakah ini orang tua itu apakah sejalan dengan kita? Karena ketika kita menerapkan, ayo nak kamu pasti bisa, gitu nggih. Ternyata orang tua itu beda tuntutannya karena mungkin generasinya juga mereka beda dengan kita. Jadi langkah apa mestinya yang bisa kita lakukan supaya apa yang sudah kita bangun ini di sini baik, di luar juga mendapatkan dukungan. Terima kasih Bu. Ini pertanyaannya sudah advance ya, Bu Nurul. Jadi kembali ke peran latar belakang saya tadi, menggerakkan komunitas praktisi. Jadi praktisi pembelajaran kita itu tidak hanya terdiri dari guru sebenarnya, tapi juga bisa terdiri dari banyak kalangan masyarakat. Wali murid itu sendiri mungkin. Misalkan kita membuat salah satu kegiatan, di mana kegiatan itu melibatkan guru, wali murid, terus mungkin dari psikolog yang bisa parenting, terus dari radar Jawa Pos yang untuk meliput, itu jadi salah satu komunitas praktisi yang kuat, itu bagus sekali. Jadi untuk melaksanakan restitusi ini memang Bu Nurul harus ada komunitas praktisi, di mana komunitas praktisi itu tidak bisa diisi hanya oleh Bapak Ibu guru saja, karena kalau cuma Bapak Ibu guru saja ketemu sama anak-anak 2 jam pelajaran, nanti ketemu lagi minggu depannya lagi, terutama yang cuma 2 jam pelajaran. Sehingga memang kita bisa tindak lanjut ini nanti. Kegiatan apa yang bisa menggerakkan komunitas praktisi di sekolah, melibatkan stakeholder, ya bukan hanya wali murid, tapi juga kalangan lain ya yang nanti mumpuni di bidang tersebut. Terima kasih Bu Nurul atas pertanyaan dan juga sarannya tadi. Saya boleh menambahkan? Boleh Bapak. Oh ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Bu Nurul. Ini bagus pertanyaannya. Jadi apa yang harus dilakukan ketika di sekolah sudah melakukan seperti ini, kemudian ternyata di luar belum, ya kita harus melakukan parenting. Saya perjelas di sini bahwa parenting itu bukan hanya secara umum ketika kita mengundang wali murid kemudian ada parenting, tidak. Bapak Ibu setelah mendapat pengetahuan ini juga harus menjadi influencer atau orang yang mempengaruhi kepada paradigma orang tua, baik itu pribadi mungkin satu orang maupun kelompok kecil. Jadi kalau ada kata parenting itu jangan hanya terbayang oleh acara kita ketika bertemu wali murid, tetapi ketika panjenengan ketemu wali murid sendiri atau kelompok, mungkin ketika UBC, di situ bisa diselesaikan. Apa parentingnya? Ya penyampaian paradigma yang sudah kita pelajari ini kepada orang tua supaya cocok, supaya match, supaya satu frekuensi. Jadi kata kuncinya adalah parenting. Parenting tidak harus acara besar, tetapi bisa dari person to person atau person to the small group. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih sarannya Pak Sodi. Jadi semoga nanti kedepannya kita bisa bekerja sama dengan stakeholder melakukan apa ini namanya penularan ya Pak, menularkan untuk mengubah paradigma. Kembali ke ini tadi restitusi, monggo ada yang bisa satu menyampaikan di depan. Bu Yanis sudah ada di posisi kontrolnya apa punya Bu Yanis? Sebagai ini manajer kali ini. Oh, manajer ya. Boleh disampaikan di depan? Manajernya dari kalimat mana? Monggo Bu Yanis. Baik, ini dari hasil milik
kelompok IPA. yang berkelahi sampai kancingnya terlepas. Jadi di sini guru sebagai manajer, di sini dilihat dari ada kata-kata apakah kamu bersedia belajar menjahit. Jadi diberikan solusi, tidak ada hukuman dan tidak ada paksaan gitu. Jadi di sini akhirnya Dino belajar menjahit dan akhirnya dia berbaikan dengan Anto. Terima kasih Bu Yanis. Tepuk tangan untuk Bu Yanis. Di kasus 4, memang posisi kontrolnya adalah sebagai manajer karena ada kalimat di situ, apakah kamu tahu kesalahan kamu, seperti itu. Kemudian bagaimana solusinya? Ternyata Anto sendiri menawarkan diri untuk belajar menjahit dan menjahit kancing temannya yang lepas. Itu solusi yang dihasilkan dari posisi manajer. Yang lainnya nanti bisa kita lanjutkan di diskusi kecil per mapel, Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya yaitu refleksi. Jadi ada 3 poin di sini. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini. Monggo ada yang mau menyampaikan pendapatnya untuk poin pertama. Dari bahasa Indonesia mungkin Pak Asrizal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Maswin kepada saya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada siang hari ini adalah bahwa ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membentuk kepribadian anak yang lebih baik tanpa harus memberikan hukuman atau membuat mereka merasa bersalah. Yang pada dasarnya juga selain memberikan efek psikologis pada siswa, terkadang bagi guru pun, misalkan setelah mengomel atau memberikan hukuman, juga kadang ada rasa bersalah. Yang kedua juga memberikan dampak bahwa kita merasa dijauhi oleh siswa atau justru malah ditakuti oleh siswa. Dan ini merupakan melalui diskusi pada siang hari ini, saya menemukan ternyata selain memberikan hukuman dan juga memberikan konsekuensi mereka mengerikan yang membuat mereka merasa bersalah, ternyata ada langkah-langkah lain yang lebih friendly, yang bisa dianggap bisa juga efisien dan bisa juga efektif. Gitu. Terima kasih Bu Maswi. Terima kasih Pak Rizal. Saya setuju, terutama dengan poin kita sendiri ikut merasa bersalah kalau menghukum anak gitu. Jadinya nggak enak nanti ketemu anak lagi itu rasanya sungkan ini, bener. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini, khususnya tadi motivasi intrinsik ya. Monggo ada yang bisa menyampaikan pendapat Bapak Ibu. Bu Ais, suara merdunya ditunggu Bu Ais. Oh Pak Hasan, pengen dengar suaranya Pak Hasan. Terima kasih Bu Maswin. Saya bersyukur bisa mengikuti kegiatan ini. Motivasi intrinsiknya yang saya dapatkan bahwa kita memang harus berani mengubah cara pandang kita dalam menghadapi anak-anak. Kita tidak boleh merasa membesar-besarkan egoisme kita seolah-olah selama ini sayalah yang paling benar, sementara anak itu selalu dalam posisi saya. Jadi titik poinnya adalah kita harus berbesar hati mengevaluasi cara pandang kita terhadap anak. Saya kira begitu Mas. Terima kasih. Matur nuwun Pak Hasan. Untuk poin kedua, untuk motivasi intrinsik, kita menempatkan diri kepada anak-anak itu intinya
kalau saya jadi anak-anak gimana? Gitu nggih, saya nangkapnya dari Pak Hasan barusan. Terima kasih Pak Hasan, saya sangat setuju. Kemudian yang terakhir, ini berkaitan dengan tindak lanjut yang akan kita lakukan bersama, saya dengan Bapak Ibu Guru, terutama wali kelas nanti setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini. Apa yang kita bisa berikan ke kelas? Boleh, Pak Agus. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, apakah rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini? Seperti yang disampaikan Bapak dan Ibu sekalian, Pak Hasan tadi menyampaikan bahwa kita bukanlah yang paling benar begitu. Nah, rencana tindak lanjut dari apa yang kita lakukan atau kita ikuti pada siang hari ini, jelas sudah bahwa peraturan itu tidak berasal dari kita, atau kita ganti peraturan itu menjadi Keyakinan ya, kelas. keyakinan. Nah, bagaimana nanti kita berdiskusi dengan anak-anak di kelas, apa yang sering menjadi kendala di kelas itu, dan nanti kendala itu bisa kita ambil dari anak-anak. Setelah itu kita sampaikan juga kira-kira mengatasi kendala itu apa. Nah, kalau sudah anak-anak itu nanti punya masalah dan bisa mengatasi masalah, saya yakin tidak ada lagi pelanggaran. Tidak ada lagi pelanggaran karena mereka sudah tahu, seperti yang disampaikan tadi, bahwa kalau kita tidak ada tidak ada rapor, kalau tidak ada nilai, pastinya anak-anak ini belajar. Kita sampaikan bahwa kebutuhan belajar itu bukan hanya untuk mendapatkan nilai, tapi menjadi bekal mereka nanti pada saat mereka membutuhkan, yaitu pada saat mereka bekerja. Saya kira itu Bu Maswin, sehingga nanti wali kelas mungkin mulai berdiskusi untuk menentukan apa-apa yang menjadi kesepakatan di kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus atas pendapatnya di poin ketiga, rencana tindak lanjut. Jadi poin yang saya tangkap adalah nanti wali kelas berdiskusi, mungkin dengan wali kelas lain dan juga kepada anak-anak. Jadi kesepakatan apa, keyakinan apa, nanti yang harus ya diterapkan di kelas, sehingga ketika kita melakukan restitusi, kita tinggal menggali lagi kesepakatan apa atau keyakinan apa yang sudah kamu langgar, seperti itu. Jadi nanti saya mungkin akan dalam tanda petik mendampingi, membersamai saja, bukan mendampingi. Kalau mendampingi seolah-olah nanti saya yang paling pinter boten. Saya membersamai Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas, yang nanti harapannya ditempel begitu di mading kelas atau di tembok kelas. Seperti itu Bapak Ibu, terutama yang wali kelas. Terima kasih. Mungkin sudah habis sebenarnya masih banyak, cuma karena keterbatasan waktu kita bisa sambil diskusi santai saja ketika kita ngobrol terkait dengan ini. Sampai ketemu nanti di 2 bulan berikutnya di aksi nyata modul 2. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ditutup dengan doa. Demikian pemaparan materi sekaligus penutup aksi nyata guru penggerak dari Bu Maswin. Kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, dari aksi nyata ini bisa kita simpulkan keyakinan kelas salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil belajar Pancasila. Dengan mulai diwujudkannya aksi nyata budaya positif ini, kita berharap menjadi cikal bakal tumbuh lebih subur budaya positif di SMP Negeri 1 Banyuwangi. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian rangkaian acara demi acara telah kita laksanakan. Mudah-mudahan
kita semua dapat melaksanakan apa yang telah kita sepakati dengan komitmen yang tinggi dan lancar tanpa mendapatkan halangan yang berarti. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di luar. Nama saya Sudanawati dari kelas 7. Menurut saya, pembentukan keyakinan kelas sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman saya di kelas 7 karena dapat menguatkan karakter dan melatih budaya positif di kelas.